Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Astri dan Belajar Media Belajar SMK di mapel fisika kimia di pokok materi bahasan tentang hukum Kirchhoff. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang usaha listrik. Yang kedua, siswa dapat memahami tentang rangkaian listrik. Yang ketiga, siswa dapat memahami tentang hukum Kirchhoff 1. Dan yang keempat, siswa dapat memahami tentang hukum Kirchhoff 2. Yang pertama, besaran listrik. Hubungan antara arus listrik D, tegangan listrik C, dan hambatan listrik R sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah hubungan antara hambatan, tegangan, dan arus R sama dengan C atau V per I, di mana I arus listrik satuannya ampere, C atau V tegangan listrik satuannya volt, dan R hambatan listrik satuannya ohm. Dalam rangkaian listrik ini, yang kedua, ada dua macam. Yang pertama adalah rangkaian seri. Kita akan lihat di sini bahwa rangkaian atau hambatan ini saling berhubungan, ya, saling bersambung. Di sini ada R1, kemudian R2 dan R3, di mana pasti adanya tegangan dan arus yang mengikuti. Pada rangkaian seri di atas berlaku RT sama dengan R1 plus R2 plus R3. Sedangkan V-nya atau tegangannya VT sama dengan V1 plus V2 plus V3. Arusnya IT sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi kalau rangkaian seri arusnya nilainya sama. Cukup dimengerti ya. Selanjutnya, yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, kamu bisa lihat di sini ada perbedaan. Kalau paralel ini berarti berjajar atau bertingkat, tidak saling menyambung, tapi saling memisah. Di sini tetap ada tegangan, ada arus. Pada rangkaian paralel di atas berlaku rumus 1 per RT sama dengan 1 per R1 plus 1 R2 plus 1 RT3. Jadi ini bentuknya pecahan. Kemudian nilai V-nya VT sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kalau di paralel yang sama adalah tegangannya. Sedangkan yang tadi kita lihat pada seri yang sama adalah arusnya. Ya, bisa dibedakan ya. Nah, kemudian nilai arusnya IT sama dengan I1 plus I2 dan plus I3. Di mana kalian bisa lihat keterangannya, RT adalah besar hambatan satuannya ohm, PT besar tegangan total volt, IT besaran arus total ampere, R1 besaran hambatan pada R1 ohm, R2 besar hambatan R2 OHM atau ohm, R3 besar hambatan pada R3 ohm, I1 besar arus pada R1 ampere, I2 besar arus pada R2 ampere. Kemudian pada I3 besar arus pada R3 atau ampere. V1 besar tegangan pada R1 volt, V2 besar tegangan pada R2 volt, R3 besar tegangan pada R3 volt. Ini keterangan dari rumus yang tadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 adalah mengenai arus listrik dalam rangkaian. Menurut Kirchhoff, dalam suatu rangkaian listrik berlaku, jadi menurut Kirchhoff 1 ya, karena nanti ada hukum Kirchhoff 2. Ingat-ingat, I in sama dengan I out. Maksudnya di sini I in itu jumlah arus listrik yang masuk, sedangkan I out jumlah arus listrik yang keluar. Oke, nanti kita bisa lebih jelasnya di penantang gambar. Nah,
Di sini ada suatu titik, kemudian ada arus yang keluar, berarti menjauhi titik. Kemudian ada arus yang menuju titik, berarti ini adalah in atau arus masuk. Kalau yang menjauhi tadi out. Jadi pada rangkaian di atas berlaku I in sama dengan I1 plus I2 plus I5. Maaf, I in sama dengan I1 plus I4 plus I5. Jadi I out-nya I2 plus I3 plus I6 plus I7, dimana jumlah I in harus sama dengan jumlah I out, berarti besarannya harus sama. Kemudian yang keempat, hukum Kirchhoff 2. Perhatikan, di Kirchhoff 2 ini adalah penampilannya berbeda ya. Kalau tadi adalah penampilannya seri semua, kemudian ada paralel. Kalau ini kamu lihat di sini ada E. Kita lihat ya. Hukum Kirchhoff 2 adalah mengenai tegangan listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Menurut Kirchhoff 2 berlaku sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, di mana sigma E adalah jumlah VDE dalam rangkaian. Cara menentukan besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian di atas adalah sebagai berikut. Kalian bisa melihat di sini langkahnya. Jadi ini sesuai dengan arah lawanan ya. Jadi ini dari kiri ke kanan, kemudian di sini ada hambatan, di sini ada arus, ini VDL listrik. Nah, dimana sigma E sama dengan E1 min E2. Kalian bisa lihat di sini karena arahnya itu berbeda. Kalau misalnya IR itu arahnya ke kanan ya, jadi berlawanan. Jadi antara R1 dengan R2 itu tidak searah, sehingga rumusnya sigma E sama dengan E1 kurangi E2. E1 bernilai positif karena arah arus yang dihasilkan searah dengan arah log. Arah log ya, sesuai dengan arah log. Itu ya, dari sini dari kanan arah log. Kemudian E2 bernilai min karena arah arus yang dihasilkan berlawan arah dengan arah log. Perhatikan. Nah, ini arahnya ke sini. Tadi ke sini ya. Nah, arah lognya ke sini. Nah, berlawanan. Ya. Sehingga sigma IR sama dengan I kali R1 plus IR I kali R2 plus IR1 dan plus IR2. Semua hambatan R dan R nilai positif. I adalah arus yang mengalir karena rangkaian seri, maka nilainya I sama tadi ya. Kemudian hukum Kirchhoff 2 ini sehingga ada rumusnya untuk mencari I sama dengan min E1 min E2 per R1 plus R2 plus R kecil 1 plus R kecil 2. Persamaan di atas dapat digunakan untuk menentukan besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Jika arus tersebut bernilai negatif, berarti arah arus tersebut berlawan dengan arah log. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan di materi hukum Kirchhoff. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.